Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring SMK PGRI 1 Gresik untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini materi diperuntukkan untuk kelas 11 SMK. Sebelum kalian memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pertemuan kali ini. Yang kita bahas adalah bab 1, yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ingat, yang kita pelajari hari ini adalah hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia yang mungkin pada saat kalian berada di bangku SMP mungkin sudah mengenal materi ini. Namun, untuk kelas 11 ini, materi ini akan kita bahas lebih dalam lagi dalam perspektif ideologi bangsa, yaitu perspektif Pancasila. Yang perlu kita ingat bersama adalah bahwa penerapan dan penegakan hak asasi manusia antar negara satu dengan negara yang lainnya itu berbeda-beda. Misalkan, penegakan HAM di negara liberal, contoh di Amerika Serikat, pasti berbeda dengan di Indonesia. Contoh negara yang lain misalkan yang berideologi komunis, Cina, Vietnam, pasti penegakan HAM-nya juga berbeda dengan negara Indonesia. Satu contoh misalkan mengenai penerapan hukuman mati. Bagi negara yang berideologi liberal seperti Amerika, penerapan hukuman mati dianggap sebagai pengurangan atau mencederai penegakan hak asasi manusia karena dianggap hak dasar, hak hidup seorang manusia akan hilang dengan diterapkannya hukuman mati. Maka hukuman mati di negara liberal sudah tidak diberlakukan lagi. Berbanding terbalik di negara komunis, misalkan di Vietnam, di Cina, di Korea Utara, maka penegakan hak asasi manusia cenderung sangat minim dibanding di negara liberal atau dibandingkan dengan Indonesia yang berideologi Pancasila. Di negara komunis, pemerintahan bersifat otoriter sehingga pemerintahan atau negara memiliki kendali penuh terhadap warga negaranya berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Maka di sana hukuman mati mungkin sudah sangat sering dilakukan. Nah, untuk bab ini kita akan belajar hak asasi manusia dalam perspektif ideologi Pancasila, sehingga kalian akan tahu perbedaan dari penerapan hak asasi manusia di negara Republik Indonesia berbeda dengan negara-negara yang lain. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Sub pokok bahasan ada 4, bisa dibaca. Tapi untuk pertemuan yang pertama, kita akan belajar sub pokok bahasan yang nomor 1 terlebih dahulu, yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Untuk sub pokok bahasan kedua, 3, dan 4 akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan slide berikutnya. Pengertian hak asasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sekilas kalau kita membaca, sangat panjang sekali pengertian dari hak asasi manusia, tapi bisa kita sederhanakan bahwa yang disebut dengan hak asasi manusia yang pertama adalah pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Asasi itu sifatnya pokok atau mendasar, berarti secara sederhana kita artikan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat atau sesuatu yang harus kita dapatkan
yang wajib kita dapatkan yang menjadi hak mendasar pada diri manusia. Nah, hak-hak yang harus kita dapatkan tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh siapapun, baik itu negara, hukum, pemerintah, bahkan orang lain. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Makna yang terkandung dalam hak asasi manusia. Merujuk pada pendapat Jane Matterson bahwa hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Ya, jadi hak asasi manusia tadi adalah sifatnya mendasar dan yang paling pokok. Sehingga kalau kita tidak mendapatkan hak tersebut, maka kita tidak bisa hidup sebagai manusia. Maka pada hakikatnya dalam hak asasi manusia terkandung dua makna, yaitu yang pertama, hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Yang kedua adalah hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Lanjut ke slide berikutnya. Ciri-ciri hak asasi manusia. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus. Ada 4 di sini. Yang pertama adalah hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Nah, mungkin akan kita garis bawahi di sini. Jadi hak asasi manusia yang sudah ada sejak lahir. Jika kita melihat apa yang terjadi pada kenyataannya, penerapan hak asasi manusia di negara Republik Indonesia, maka penjaminan HAM tidak sekedar sejak lahir, melainkan sejak dalam kandungan. Dibuktikan dengan adanya hukum yang mengatur tentang pelarangan aborsi atau menggugurkan kandungan. Artinya apa? Janin yang ada di dalam rahim seorang ibu atau seorang wanita itu sudah dijamin oleh negara, sehingga janin tersebut berhak mendapatkan hak asasi manusia berupa kelangsungan hidup ketika ia dilahirkan atau sampai dia dilahirkan. Yang kedua adalah sifat universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang. Jadi tidak memandang status suku bangsa, gender, atau perbedaan yang lain. Misalkan agama A dengan agama B, maka haknya sama, mereka sama-sama diberikan kesempatan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang ketiga adalah tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Misalkan kita sendiri yang mencabut atau kita serahkan kepada orang lain. Kenapa tidak bisa? Ya karena orang lain sudah memiliki hak asasi manusia yang tidak butuh untuk kita beri. Kalau kita memberi berarti kita merasa kita tidak memerlukan hak asasi manusia. Padahal hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang kalau kita cabut berarti kita tidak bisa hidup sebagai manusia. Yang keempat adalah hak asasi manusia tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa hak asasi manusia itu dibagi menjadi beberapa macam. Ada hak sipil, ada hak politik, ada hak ekonomi, ada hak sosial budaya, ada hak hukum, dan ada hak asasi peradilan. Jadi setiap satu individu manusia mendapatkan keenam macam hak asasi manusia, tidak dibagi-bagi. Misalkan si Tony mendapatkan hak sipil, si Budi mendapatkan hak politik, si Chandra mendapatkan hak ekonomi. Berarti terbatas, tidak seperti itu. Tapi si Tony mendapatkan 6 hak, si Chandra mendapatkan 6 hak, si Budi juga mendapatkan 6 macam hak asasi manusia. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Makna kewajiban asasi manusia. Kalau tadi kita belajar hak asasi manusia, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Nah, kewajiban asasi manusia adalah kewajiban kita dalam rangka untuk menjamin hak asasi milik orang lain, menghormati dan menghargai hak asasi milik orang lain.
Jadi kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, jadi kalau kita tidak melaksanakan dalam rangka menghargai, menghormati, dan menjaga hak orang lain, maka hak asasi manusia tidak akan terlaksana. Nah, jadi ada istilah di sini bahwa hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Maaf, saya ulangi. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang sangat berkaitan dan memiliki hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas ini salah ketik. Kausalitas di sini adalah hubungan sebab akibat, ya. Jadi hubungan kausalitas adalah hubungan sebab akibat. Jika kita ingin mengakibatkan sesuatu, berarti kita harus menjadi penyebab, ya kan? Kalau ada sebab, berarti ada akibat. Ada hak, ada kewajiban. Mana yang harus kita dahulukan? Ingat, yang harus kita dahulukan adalah kewajiban. Kalau kewajiban sudah kita laksanakan, maka hak akan kita dapatkan. Kurang lebih seperti itu materi untuk pertemuan yang pertama ini. Nanti akan kita lanjutkan melalui tugas-tugas yang akan kita diskusikan melalui kelas Google Classroom di forum diskusi interaktif. Kurang lebih demikian, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.